Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Aku tidak keberatan mengunjungi kakak bersamamu. Caizi jauh lebih tenang dibandingkan Qianye Yinger. Dia hanya memberinya senyuman lembut dan berkata, dengan cara ini, tidak ada dari kita yang akan ditinggalkan sendirian. Mu Xuanyin menunduk dengan kecewa. Kalau saja kamu tidak bangun secepat ini. Jika semuanya sudah hilang ketika dia bangun, kemungkinan besar Yun Ce akan mengikuti naskah yang telah mereka buat untuknya. Dia akan menyembunyikan dirinya dan bertahan untuk membalas dendam di masa depan. Sayangnya, kamu sudah berbuat cukup banyak untukku. Dia mengatakan tidak hanya kepada mereka, tetapi seluruh wilayah ilahi utara. Jadi serahkan sisanya padaku. Ratu Iblis, suara Yun Ce tiba-tiba menjadi gelap, bawa semua orang sejauh mungkin dari sini. Ya, dia tidak ragu atau membuang nafasnya pada kata-kata yang tidak berguna. Dia segera melepaskan energinya yang terkumpul, meraih 9 penyihir, dan menembak ke arah jarak dengan kecepatan tinggi. Semua unit, mundur. Tapi, Yan Wu masih menatap Yun Ce dengan kekhawatiran dan ketakutan yang tak terhingga. Perintah Tuan Iblis adalah hukum. Suara jiwa Kaisar Iblis Nirwana menghancurkan semua keraguan dalam jiwa mereka hingga menjadi debu. Ya, praktisi mendalam di wilayah utara meninggalkan tempat kejadian beberapa saat kemudian. Sui Meiyin juga telah ditarik dari Yun Ce. Mo Beichen tidak berusaha menghentikan mereka. Itu karena nilai nyawa mereka bisa berlipat ganda 100 kali lipat, dan mereka tetap tidak bernilai sehelai rambut pun di tubuh Yun Ce. Dewa jahat, Kaisar Iblis, penusuk dunia, mutiara racun langit. Karena pemuda tersebut telah berbaik hati mengantarkan dirinya ke depan pintu rumahnya, hal yang paling tidak bisa dia lakukan adalah menjadi tuan rumah yang baik dan tidak henti-hentinya. Adapun praktisi dari 3 wilayah dewa lainnya, mereka tidak berencana untuk melawan siapapun sejak awal. Tentu saja mereka tidak akan menghalangi duel ini. Yun Ce menggenggam mutiara ilahi Laut Selatan saat mendarat di telapak tangannya. Asal-usul dewa di dalam artefak itu segera melesat ke kiri dan ke kanan seperti ikan yang terkejut. Yun Ce menatap mata Mo Beichen untuk kedua kalinya, tapi tidak ada lagi kekhawatiran atau keterkejutan di matanya. Namaku Yun Ce, dan aku adalah Kaisar dunia ini. Dia menyatakan perlahan dan tegas, Mo Beichen, atas kejahatan melanggar peraturan saya, hukuman Anda adalah mati. Kekuatan surgawi Kaisar Yun adalah yang tertinggi. Tidak ada seorang pun di Primal Chaos yang berani menentangnya. Namun, lawannya adalah Abyssal Knight. Di telinga mereka, pernyataannya terdengar tidak berdaya. Mo Beichen mendengus melalui hidungnya. Selama waktu ini, dia telah menutup semua kemungkinan jalan mundur dengan persepsi ilahi. Kamu pikir kamu punya kekuatan untuk melakukan apapun terhadapku. Cahaya keemasan semakin kuat saat dia menyelesaikan kalimatnya. Detik berikutnya, ke-18 asal Dewa Laut Selatan keluar dari mutiara ilahi Laut Selatan dan memasuki tubuh Yun Ce. 18 asal muasal Dewa Laut Selatan masing-masing merupakan harta tak ternilai yang dapat digunakan untuk memelihara Dewa Laut dan Raja Laut yang kuat bersinar seperti 18 supernova sebelum memasuki tubuh Yun Ce. Qi Wuyao dan yang lainnya telah mengevakuasi medan perang dengan kecepatan tinggi, tetapi mereka tidak terlalu jauh sehingga tidak dapat melihat pertempuran tersebut. Pupil matanya berkontraksi hingga menjadi ujung jarum saat 18 bintang emas terpantul di matanya. 18, dia berbisik pada dirinya sendiri. Bahkan untuk pikiran seperti miliknya, mau tak mau dia menjadi linglung. 16 hari yang lalu,
dia hanya bisa mengendalikan paling banyak 4 asal-muasal Dewa Laut Selatan. Bagaimana dia? Sui Meiyin dengan senang hati memberikan jawabannya. Dia menghabiskan 1 bulan pelatihan di alam surga abadi dengan harapan dapat mengendalikan setidaknya 10 asal-usul dewa pada akhir bulan. Namun, dia sendiri telah meremehkan perubahan laten pada tubuhnya beberapa tahun terakhir. Pada saat kita meninggalkan alam ilahi surga abadi, dia mampu mengendalikan 18 asal-muasal Dewa Laut Selatan secara bersamaan. Menurut dia seharusnya bisa mempertahankan kekuatannya selama lebih dari 30 napas sekarang. 30 napas, namun wahyu itu tidak menenangkan Qiu Yao sedikit pun. Terus, bahkan jika dia bisa mempertahankan bentuk itu 10 kali lebih lama, masih ada. Kekhawatiran Qiu Yao sangat tepat. Bahkan jika Yun Ce bisa menahan Dewa Abu 100 kali lebih lama dari 30 napas yang diharapkan, dia tetap tidak akan mampu menghabisi dewa setengah dalam waktu itu. Kakak Yun Ce tahu apa yang dia lakukan. Suara Sui Meiyin mengalir di benak semua orang seperti mata air paling murni saat dia menatap ke belakang yang jauh. Saya yakin dia akan menciptakan keajaiban seperti sebelumnya. Dan jika dia tidak melakukannya, maka tugas kita adalah menyaksikan cahaya terakhirnya. 16 hari yang lalu, Mo Beichen merasakan aura setengah dewa Yun Ce dari kejauhan. Jika dia belum mengetahui apa yang dilakukan asal-muasal dewa pada Yun Ce sebelumnya, dia pasti akan mengetahuinya sekarang. Itulah sebabnya Yun Ce tidak memberi Mo Beichen kesempatan untuk bereaksi dan mengaktifkan semua gerbang dewa jahat yang tersedia pada saat yang bersamaan. Jiwa jahat, hati yang membara, api penyucian, surga yang bergemuruh, raja neraka. Ya Tuhan, ketika God Age Online, kekuatan yang mengamuk di seluruh tubuh Yun Ce, tanpa berlebihan, adalah kekuatan yang tidak dapat ditahan oleh alam semesta sendiri. Perluasan aura begitu eksplosif sehingga seluruh ruang dalam jarak 5.000 km darinya retak seperti pecahan kaca. Ruang yang paling dekat dengannya benar-benar terpecah lapis demi lapis. Wah! Jeritan mengerikan datang dari Qi Tianli. Dia adalah guru ilahi yang paling dekat dengan Yun Ce. Jadi ledakan mengerikan itu menghantam bagian depan tubuhnya dengan kekuatan penuh seperti meteor. Itu mengubah wajahnya, badannya dan anggota tubuhnya dalam sekejap dan mengirimnya terbang jauh, jauh sekali ke langit yang jauh. Di lapangan, para praktisi mendalam yang gagal menyingkir tepat waktu juga mengalami perlakuan yang sama. Jeritan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara saat Divine Sovereign dan Divine Master yang kuat ini dikirim 10, 100, 1000 kilometer jauhnya. Mereka tidak berdaya seperti daun kuning melawan angin puting beliung. Hanya dalam sekejap mata, hanya Yun Ce dan Mo Beichen yang tersisa di area tersebut. Ledakan energi telah meninggalkan kabut halus darah di udara, tapi bahkan kabut itu pun musnah di saat berikutnya. Mo Beichen perlahan mendongak. Matanya sekarang bersinar dengan cahaya yang tidak pernah dia tunjukkan sampai saat ini. Sial. Uhuk, 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 uhuk. Mayat yang tak terhitung jumlahnya masih berguling-guling di tanah atau udara. Erangan menyakitkan terdengar dari segala arah. Chang Xitian berguling dalam waktu lama sebelum dia mampu menahan diri dan bangkit kembali. Dia meludahkan segumpal batu, tanah dan darah sebelum menatap Yun Ce yang jauh sekali lagi. Dia tidak memperhatikan orang lain. Aura menakutkan yang terpancar dari Yun Ce tidak mengagetkan atau membuatnya takut, tapi entah mengapa, fitur wajahnya berubah bentuk seolah-olah selusin tangan tak kasat mata menarik otot-ototnya dengan keras. Adapun matanya,
mereka memancarkan sinar manik yang bahkan lebih menakutkan daripada binatang buas yang mengamuk dan tidak punya pikiran. Apakah itu, Kaisar Yun? Hampir setiap orang menderita berbagai tingkat cedera. Terutama para Divine Sovereign yang mengalami patah anggota tubuh, patah tulang, dan bahkan organ dalam pun pecah. Namun, tidak ada satu orang pun yang peduli untuk merawat lukanya sendiri. Setengah berlutut atau tergeletak di tanah, mereka semua menatap kosong ke langit sementara bola mata, hati, tangan, dan bahkan jiwa mereka bergetar seperti drum. Tanpa berlebihan, guncangan yang mereka rasakan cukup kuat untuk menghancurkan pikiran dan menghancurkan jiwa. Kaisar Yun adalah orang yang menaklukkan keempat wilayah ilahi dan menguasai seluruh kosmos. Tidak ada satu orang pun yang meragukan bahwa dia kuat melebihi imajinasi mereka. Selama perang melawan wilayah ilahi barat, Kaisar Yun telah menunjukkan betapa tak terbayangkannya dia kepada seluruh dunia. Dia begitu kuat sehingga dia telah menghancurkan Raja Naga, mantan juara yang kekuatannya tidak tertandingi selama ratusan ribu tahun, seolah dia bukan siapa-siapa. Tapi ini, mereka bisa memimpikannya 1000 mimpi, dan mereka masih tidak percaya bahwa Yun Ce mampu mencapai tingkat kekuatan ini. Qi Tianli mengerang sambil duduk lemas di tanah. Aura itu memberikan pukulan paling keras padanya di antara semua orang, tapi dia adalah Kaisar Qilin. Tentu saja, lukanya tidak terlalu parah. Dia terlihat seperti telah menjatuhkan jiwanya di suatu tempat saat terjatuh. Untuk waktu yang sangat lama, dia hanya menatap kosong ke kejauhan dalam posisi tidak bermartabat ini. Sementara itu, Huo Poyun bergegas menuju Yan Wanchang, Yan Juhai, dan Huo Ruli dan menarik mereka ke arahnya. Kemudian, dia membantu mereka menekan luka-luka mereka dan meredakan kekacauan di dalam tubuh mereka. Apakah kamu baik-baik saja, Poyun? Huo Ruli mengerang pertanyaan itu sambil memegangi dadanya. Matanya terfokus sepenuhnya pada langit. Jangan khawatir, Tuan. Saya baik-baik saja, jawab Huo Poyun. Dia sama sekali tidak terluka. Ketika Yun Ce mengaktifkan God Ash, Mo Beichen telah membuat perisai pelindung di sekelilingnya dan mendorongnya menjauh. Setelah memastikan bahwa Master Sekte baik-baik saja, Huo Poyun mendongak dan menatap Yun Ce juga. Tapi tidak seperti yang lain, ekspresinya hanya bisa digambarkan sebagai ketenangan yang tidak wajar. Perpecahan spasial yang memutar mengotori langit seperti sambaran petir hitam pekat yang tak ada habisnya. Bumi tampak seperti telah diiris bersih dengan pisau tajam. Langit kelabu mulai runtuh. Dari waktu ke waktu, ia akan mengeluarkan geraman tumpul yang terdengar seperti raungan marah atau rintihan ketakutan. Rambut panjang Mo Beichen tertiup angin. Matanya menyipit menjadi dua celah yang panjang dan sempit, dan bibirnya membentuk senyuman keheranan dan geli. Satu-satunya emosi yang hilang dari ekspresinya, adalah rasa takut. Jadi ini adalah kekuatan yang diperoleh dari warisan ganda Dewa Penciptaan Elemen dan Kaisar Iblis Pemalu Surga. Bagus sekali, sungguh luar biasa. Ini harus menjadi kesempatan terbesar yang mulia untuk mencapai keagungan, dan hadiah dan kompensasi atas semua penderitaan yang saya derita sampai sekarang. Abyssal Knight mengulurkan lengannya dan membuat gerakan meraih ke arah leher Yun Ce. Dia mengingatkan Yun Ce saat dia memegang lehernya. Anda adalah pembawa banyak warisan kuno, tapi jelas itu tidak cukup untuk mengubah asal-usul Anda yang sederhana. Anda tidak akan pernah mengerti betapa bodoh dan bodohnya Anda sebenarnya. Kamu sebenarnya tidak berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu. Energi iblis memenuhi langit sebelum dia bisa menyelesaikannya. Saat berikutnya,
Sebilah pedang diselimuti warna hitam paling gelap, pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga melenyapkan semua cahaya dan turun ke arah kepala Mo Beichen. Dengan asumsi skenario terbaik, Yun Ce hanya bisa mempertahankan bentuk ini selama 30 atau lebih napas. Terlebih lagi, dia tidak akan bisa mereproduksi kekuatan ini setelah asal-muasal Dewa Laut Selatan hancur. Tentu saja dia tidak akan menyia-nyiakan waktu sedetik pun untuk itu. Tidak ada kemungkinan dia bisa mengalahkan Mo Beichen. Kebuntuan adalah hal terakhir yang ada dalam pikirannya. Tujuannya adalah untuk memasukkan pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga ke dalam tubuhnya sebelum dia kehabisan tenaga. Satu kali saja sudah cukup. Tidak ada biaya yang tidak dapat diterima. Satu-satunya alasan Mo Beichen mendapat 1,5 kalimat sebelumnya adalah karena Yun Ce membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dan memusatkan kekuatan yang mengamuk di dalam dirinya. Adapun langkah pembukanya, dia berusaha sekuat tenaga sejak awal. 2 kali dia mengaktifkan Dewa Abu. Yang pertama adalah melenyapkan Fen Daojun di wilayah ilahi utara, dan yang kedua adalah membantai Nanzhao Guang dan Nanzhao Ming setengah bulan yang lalu. Dia belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Pasalnya, besarnya tenaga yang ia gunakan sebanding dengan beban dan pantulan yang dideritanya. Durasi asal-usul ilahi juga akan lebih pendek. Ini berarti ini adalah pertama kalinya dia mengeluarkan seluruh kekuatannya dalam wujud Dewa Abu. Bahkan saat api iblis bencana abadi berkobar di pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga, dia bisa merasakan ratusan retakan membelah sekujur tubuhnya dengan kejernihan yang memuakkan. Namun dia tidak menjerit atau mengejang kesakitan. Yang ada hanyalah janji kebrutalan yang mendidih dan meledak. Mo Beichen dengan santai mengangkat tangannya saat Yun Ce berlari ke arahnya. Dia jelas berencana menghentikan serangan itu dengan cara paling santai yang dia tahu. Namun, alisnya yang sedikit miring berkedut ketika pedang yang dilingkari api itu mendekatinya. Ketika Yun Ce mengaktifkan God Ash setengah bulan yang lalu, Mo Beichen telah mengambil auranya dari wilayah ilahi barat. Dia terus merasakannya sampai dia mencekik leher pemuda itu. Dia tidak akan menyangkal bahwa dia sangat terkejut saat merasakan kekuatan Yun Ce. Tapi itu saja, itu adalah kekuatan setengah dewa, tapi itu tidak setara dengan miliknya. Ergo, itu sama sekali bukan ancaman baginya. Namun, kekuatan Yun Ce tidak pernah sesuai dengan akal sehat atau hukum alam. Itu tetap sama bahkan di dunia yang sama sekali berbeda seperti Abyss. Meskipun Yun Ce memiliki kekuatan dan domain setengah dewa, itu bukan karena dia berada di alam kepunahan ilahi, bahkan tidak dekat. Entah bagaimana, pemuda itu telah mencapai hal yang mustahil hanya dengan tingkat kultivasi alam penguasa ilahi, sebuah alam yang jaraknya 10.000 jurang surgawi dari alam kepunahan ilahi. Terkadang, Yun Ce sendiri tidak tahu di mana batas sebenarnya berada. Bukan itu saja, api iblis bencana abadi diciptakan dari bencana abadi kegelapan dan api merah. Itu adalah kekuatan yang unik bagi Yun Ce dan benar-benar di luar pengakuan dunia. Kerutan Mo Beichen semakin dalam ketika dia menyadari bahwa tekanan yang terbang ke arahnya jauh melebihi ekspektasi awalnya. Ketika api iblis mendekat, sensasi terbakar yang lebih buruk dari apapun yang pernah dia rasakan dalam hidupnya menembus daging dan darah dan meresap ke dalam sumsumnya. Bahkan menyebabkan sarafnya mengejang tak terkendali. Jadi, Abyssal Knight menarik lengannya pada saat terakhir dan mendorong keluar dengan kedua tangannya. Kekuatannya segera mengubah ruang di depannya menjadi kehampaan yang sangat besar dan menakutkan. 1.000.000 tahun sejak era tak bertuhan dimulai, dunia akhirnya menyaksikan bentrokan antara dua dewa setengah.
Ribuan murid tertusuk jarum saat dunia dikompresi jauh melebihi kemampuannya untuk bertahan. Saat berikutnya, ledakan yang cukup besar untuk menghancurkan alam bintang manapun hingga berkeping-keping menyita indera semua orang. Di tengah ledakan destruktif, Yun Ce dan Mo Beichen hanya berjarak beberapa inci dari satu sama lain. Mo Beichen telah membayar atas kesombongannya. Tidak hanya pertahanannya yang tergesa-gesa gagal untuk menghalau tebasan Yun Ce, wilayah kekuasaannya sendiri dengan cepat dilahap oleh pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga. Akibatnya, lengannya bersentuhan langsung dengan pedang yang terbakar itu. Lengan Mo Beichen bergetar, dan dia terpaksa membungkuk ke belakang untuk menyerap kekuatan yang menekannya. Ini bukan masalah baginya, hanya sedikit tidak sedap dipandang, tapi itu saja atau setidaknya itulah masalahnya, jika bukan karena rasa sakit luar biasa yang langsung menjerumuskannya ke dalam api penyucian. Wajahnya berubah menjadi ekspresi yang tak terkatakan, dan dia berhasil menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan hanya karena tekadnya yang kuat. Meski begitu, tidak ada alasan untuk menahan rasa sakit lebih lama dari yang diperlukan, jadi dia tiba-tiba mundur dan berlari menjauh dari Yun Ce, meninggalkan jejak ruang yang hancur di belakangnya. Begitu dia berada pada jarak yang cukup jauh, dia melihat ke bawah ke lengannya dan menatap bekas luka bakar sepanjang 1 inci di lengannya. Dia hampir tidak percaya bahwa luka sekecil itu telah menimbulkan rasa sakit yang begitu besar hingga dia hampir kehilangan akal sehatnya. Sepasang api dingin menyala di mata Mo Beichen saat tatapannya berubah menjadi pembunuh. Namun, dia bahkan tidak punya waktu untuk menyampaikan kemarahan kesatrianya melalui tatapannya sebelum pupil mata Yun Ce yang berlumuran darah tercermin dalam jiwanya. Kaisar tidak memberi Mo Beichen dan dirinya sendiri waktu untuk menarik napas sedikit pun saat dia menurunkan pedangnya untuk kedua kalinya. Api iblis bencana abadi membakar jiwa Mo Beichen bahkan sebelum mendekati tubuhnya. Terkadang hanya sekejap yang diperlukan untuk menimbulkan trauma pada seseorang, bahkan jika orang itu adalah seorang Abyssal Knight. Alih-alih menghadapi api iblis bencana abadi secara langsung, Mo Beichen malah terjun ke bawah pada saat yang sama dia melepaskan ledakan energi ke pedang yang masuk. Bentrokan itu mengakibatkan kehancuran yang sangat memutarbalikkan lintasan pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga. Bukan itu saja, telapak tangannya berubah warna menjadi perunggu saat dia mengumpulkan energinya yang dalam. Dia lalu menyodorkan tangannya lurus ke dada Yun Ce. Yun Ce tidak berhenti sejenak pun. Dia tidak berusaha menghindari atau memblokir ledakan yang membengkokkan lintasan pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga dalam sekejap. Dia mengabaikan serangan setengah dewa yang terbang menuju dadanya. Dia bahkan tidak repot-repot membungkus tubuhnya dengan energi pelindung apapun. Satu-satunya hal yang dia inginkan adalah membunuh Mo Beichen dengan cara apapun. Kali ini, pedangnya tidak hanya diselimuti api hitam. Serigala hitam pekat dengan sepasang mata jurang muncul di belakangnya. Hati Mo Beichen berdebar kencang melihatnya. Itu karena serangan kedua jauh lebih kuat dari serangan pertama. Faktanya, itu sedikit lebih besar dari hasil maksimalnya. Ini pasti akan menyakitkan jika dia menerimanya. Dia adalah seorang Abyssal Knight yang bangga dan kuat yang dianugerahi gelarnya. Orang-orang di dunia ini tidak pantas melukainya. Sekali lagi, dia membatalkan serangannya di tengah jalan dan menyilangkan tangan di depan dadanya sendiri. Sebuah penghalang aneh berwarna kuning tua muncul di depannya. Api iblis yang dapat melahap surga itu sendiri dan serigala yang melolong cukup keras hingga mencapai tepi kosmos mewarnai mata setiap pria dan wanita dengan warna merah tua yang menakjubkan. Untuk sesaat, rasanya dunia telah berakhir. Kemudian,
Mo Beichen jatuh dari langit dan menabrak lereng dengan kecepatan yang mustahil, menggali ngarai sepanjang 500 km sebelum dia bangkit kembali ke langit. Dia tidak berhenti sampai dia terbang setidaknya puluhan kilometer. Rambutnya berantakan, baju besi peraknya tertutup debu, kemarahan yang tak terlukiskan membara di matanya. Jejak darah menetes di bibirnya. Ksatria neraka, terluka. Asal-usul Dewa Laut Selatan berhenti bersinar selama-lamanya. Pukulan balik dari serangan itu begitu kuat sehingga Yun Ce sendiri kehilangan keseimbangan untuk sementara dan mengeluarkan seteguk darah. Bahkan sebelum darah di tenggorokannya mengering, dia melaju ke arah Mo Beichen lagi dan mengeksekusi bumi penghancuran langit yang mencakup segala sesuatu dalam jarak 50 km. Dampaknya terdengar seperti 10.000 guntur, dan langit menjadi tertutup debu seluruhnya. Sekali lagi, Mo Beichen terlempar mundur. Jauh, jauh sekali, para praktisi dari seluruh alam dewa merasa seolah-olah mereka telah terjun ke dalam mimpi paling konyol. Itu adalah tingkat kekuatan yang tidak dapat mereka pahami. Tapi semua orang yang memiliki mata bisa melihat. Mo Beichen, ksatria neraka yang telah membuat mereka benar-benar putus asa, sedang sepenuhnya ditekan oleh Kaisar Yun sekarang. Setiap ledakan menyebabkan darah penonton bergejolak seperti gelombang pasang. Setiap bentrokan kekuasaan merupakan bencana kecil yang bisa didengar oleh mereka. Ruang angkasa runtuh dan runtuh lagi dan mewarnai bagian langit kelabu abadi alam dewa permulaan absolut dengan warna hitam. Dari kejauhan, puluhan gua raksasa tampak seolah-olah telah dibor di langit. Distorsi dan kehancuran seolah tidak akan pernah berakhir. Kondisi tanah bahkan lebih buruk lagi. Itu dipenuhi dengan jurang tak berdasar dan gelap gulita yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya keemasan kedua padam. Asal-usul Dewa Laut Selatan ketiga telah mati. Bintang ketujuh lenyap selamanya dari dunia ini. Tebasan dari Yun Ce melemparkannya ke tanah dan membuat lubang baru di alam dewa awal mutlak. Sudah lebih dari selusin napas sejak pertempuran dimulai, tapi Mo Beichen masih yang didorong. Dia belum menang satu kali pun meski telah bentrok puluhan kali melawan Yun Ce. Wajahnya mulai melengkung tak terkendali. Nyala api di matanya juga menjadi semakin gelisah. Mereka tidak berada di jurang maut. Dia sedang melawan penghuni dunia yang rendah dan tidak bertuhan. Seharusnya tidak mungkin baginya untuk ditekan sejauh ini, jika memang ada. Ini pasti salah satu penghinaan terburuk yang pernah ia alami seumur hidupnya. Yun Ce ini, bagaimana kekuatannya begitu? Suara ruang yang terkoyak dengan keras bergema di telinganya saat serangan berikutnya mendekat. Mo Beichen berbalik saat semburat kegilaan keluar dari matanya. Kali ini, dia tidak berusaha menghindar atau bertahan melawan serangan Yun Ce. Setelah energi dalam berwarna coklat kekuningan keluar dari tubuhnya dan berbentuk tombak batu besar sepanjang 30.000 meter, dia melemparkannya langsung ke arah Yun Ce. Tombak batu itu menekan dan memotong setiap ruang yang cukup disayangkan untuk terletak di sepanjang jalurnya saat melesat ke langit. Dari kejauhan, tampak seolah-olah alam itu sendiri terbelah menjadi dua. Tentu saja Yun Ce tidak berencana menghindarinya. Dia bertemu langsung dengan tombak batu itu dan memukulnya dengan pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga. Ledakan sonik yang sangat membosankan dan berat melanda seluruh dunia. Kekuatan destruktif tombak batu masih lebih lemah dibandingkan Yun Ce. Pedang itu hancur dengan cepat di bawah kekuatan pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga. Namun, tombak batu itu jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Retakan sedalam 3.000 meter muncul di tempat kedua serangan bertemu, tapi tidak meledak berkeping-keping seperti semua serangan sebelumnya. Yun Ce tidak akan membuang waktu lagi untuk itu.
Dia berteleportasi menggunakan bayangan patah Dewa Bintang sebelum melanjutkan dengan ratapan bintang surgawi. Retakan pada tombak batu semakin dalam, namun tetap tidak pecah berkeping-keping. Namun, lintasannya telah cukup berubah sehingga tidak lagi menekan Yunce. Kaisar membiarkannya melewatinya menuju langit utara sebelum berlari menuju Mobei Chen lagi. Murid Abyssal Knight berkontraksi menjadi titik-titik jarum. Yunce baru saja melakukan gerakan kuat beberapa saat yang lalu, jadi dia perlu waktu untuk menyelesaikan serangan berikutnya. Kenyataannya, energi baru telah meletus dari pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga dan menghantam lengan Mobei Chen yang bersilang pada saat berikutnya. Mobei Chen baru saja menembakkan tombak batu sepanjang 30.000 meter, jadi dia tidak punya waktu untuk mengarahkan energinya ke pertahanan sama sekali. Pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga dengan mudah merobohkan pertahanannya sebelum melepaskan kekuatan pedangnya dan api iblis dari titik kosong. Ini adalah pertama kalinya Mobei Chen menjerit kesakitan tidak hanya dalam pertempuran ini, tapi juga sejak dia datang ke dunia ini. Kekuatan pedang yang membelah angkasa dan api iblis yang melahap langit meluncurkan Mobei Chen ke kejauhan seperti sepotong arang yang terbakar. Jejak api hitam pekat yang sangat panjang tertinggal di belakangnya. Asal-usul Dewa Laut Selatan ke-8 memudar. Sinar mengerikan keluar dari mata Yunce pada saat itu. Sebuah peluang emas. Luka yang tak terhitung jumlahnya muncul lagi di sekujur tubuhnya, tapi wajahnya masih tidak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit. Penggunaan kekuatan yang terus-menerus tanpa istirahat di antaranya memberikan beban yang sangat besar pada tubuhnya, dan dia yakin bahwa itu pasti akan menghasilkan rebound yang mematikan nantinya. Tapi jadi apa? Dengan mata berbinar, dia menyalurkan kekuatan sebanyak yang dia bisa ke pedangnya sebelum menembak ke arah Mobei Chen di udara seperti meteor hitam. Serangan ini berbeda dengan semua serangan sebelumnya karena bersifat tusukan, bukan tebasan. Tujuannya adalah untuk menembus ulu hati Mobei Chen sekaligus. Untuk itu, dia telah mengumpulkan seluruh kekuatannya di ujung pedangnya. Baik kekuatan maupun tekadnya berada pada titik tertinggi, dia mempersempit jarak antara dirinya dan Mobei Chen dalam waktu singkat. Jika dia bisa menancapkan ujung pedangnya ke dada Mobei Chen atau idealnya, menusuknya sepenuhnya maka He Ling pasti bisa membunuhnya dengan racun langit. Itu adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk menentang kegelapan absolut yaitu Abyss. Sayangnya, persepsi setengah dewa di luar batas wajar. Ketika Yunce berada sekitar 300 meter darinya, bel alarm di kepala Mobei Chen tiba-tiba berbunyi dengan kekuatan penuh. Tidak ada waktu untuk menenangkan diri. Mobei Chen mengangkat lengan kanannya dengan susah payah, dan tiba-tiba, Vambres perak yang menutupi seluruh lengannya membengkak dan mengeluarkan cahaya dalam berwarna coklat kekuningan yang begitu tebal hingga hampir tampak nyata. Saat berikutnya, formasi aneh yang berbentuk seperti batu besar meluas di depannya. Pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga menusuk ke dalam formasi mendalam yang muncul pada menit terakhir, namun gagal menembusnya dalam sekali jalan. Tidak hanya itu, bukannya benturan kekuatan yang eksplosif yang sudah biasa dilakukan Yunce sejak pertarungan mereka dimulai, kedua kekuatan yang saling bertabrakan itu malah menimbulkan deritan yang begitu melengking hingga dia mengejang kesakitan. Beberapa retakan muncul pada formasi seperti batu besar. Tapi itu saja, lupakan melakukan kontak fisik dengan tubuh Mobei Chen. Ia bahkan tidak bisa menembus formasi. Kilau hitam yang berada di mata Yunce memadat dengan keras. Terjadi ledakan besar, dan Mobei Chen kembali menjerit kesakitan. Bercak api iblis bencana abadi masih menyala di beberapa bagian tubuhnya, dia menghantam tanah seperti meteor dan tenggelam entah di mana.
Gelombang kejut yang dihasilkan ternyata jauh lebih besar dari perkiraannya. Dia terlempar mundur tak terkendali dari titik nol. Dia segera menahan diri dan mencoba menerkam Mo Bei-chen sekali lagi, tetapi pandangannya tiba-tiba menjadi lebih kabur dari sebelumnya. Beberapa suap darah keluar dari bibirnya saat dia terhuyung-huyung, dan dia hampir jatuh dari langit saat itu juga. Dia menggunakan God Ash, namun dia melancarkan serangan demi serangan tanpa jeda. Kerusakan yang dia kumpulkan akhirnya melampaui batasnya dan menyebabkan dia kehilangan kendali atas tubuh dan auranya. Yunce tidak punya pilihan selain mengambil waktu sejenak untuk mengatur pernapasannya. Sambil terengah-engah, dia melotot dingin ke tempat Mo Bei-chen menghilang. Penghalang itu. Sementara itu, praktisi mendalam lainnya sudah berdiri di ujung medan perang, namun gelombang kejut masih berhasil mendorong mereka entah kemana. Tidak diragukan lagi bahwa pertarungan antara setengah dewa telah benar-benar melampaui apa yang mereka sadari, bukan imajinasi. Mereka begitu terkejut hingga mati rasa. Lingkungan di mana pertempuran berlangsung telah dihancurkan secara menyeluruh sehingga bencana dahsyat pun tidak cukup untuk menggambarkannya. Jika pertempuran ini terjadi di alam dewa dan bukan di alam dewa awal mutlak, tidak terbayangkan berapa banyak nyawa dan alam bintang yang akan binasa akibat pertarungan ini. Hal yang paling tidak terpikirkan adalah kekuatan Kaisar Yun. Kekuatan sejatinya, pria yang keluar dari wilayah ilahi utara dan menaklukkan mereka semua bukanlah seorang master iblis. Tidak, dia adalah dewa iblis sejati. Jika Long Bai bisa menyaksikan hal ini dari kuburnya, dia akan bersyukur bahwa kematiannya bukanlah kematian yang tidak bermartabat. Bagaimanapun, dia setidaknya harus bertukar beberapa ratus pukulan dengan Yunce sebelum Yunce memutuskan untuk menaikkan taruhannya. Kejutan ekstrim dan pengungkapan tanpa henti begitu sering menyerang indera mereka sehingga rasanya wajar saja jika mereka ternganga sepanjang waktu. Yang mulia, bukan tandingan Kaisar Yun. Salah satu Realm King yang lebih tinggi bergumam. Yunce unggul sepanjang pertarungan. Mo Bei-chen nyaris tidak mampu melakukan satu atau dua pukulan. Yunce berdiri dengan bangga di langit. Mo Bei-chen sedang tidur di jurang buatannya sendiri. Mereka tidak pernah membayangkan pemandangan ini sampai hari ini. Apakah Kaisar Yun benar-benar akan mengusir bencana yang tidak ada harapan ini? Apakah ini benar-benar terjadi? Apakah Kaisar Yun benar-benar akan menyelamatkan kita semua? Kata Realm King yang lebih tinggi dengan nada tidak yakin. Berhentilah bersikap naif. Kaisar Xuanyuan mengeluarkan suara pelan. Jika ini benar, Kaisar Yun tidak akan berlari dengan ekor di antara kedua kakinya dan bersembunyi seperti kura-kura selama setengah bulan penuh. Ratu Iblis tidak akan muncul hari ini untuk bunuh diri. Lagi pula, ketiga leluhur Yama belum menunjukkan wajah mereka sampai sekarang. Jika sebelumnya kami tidak yakin, kami sekarang tahu bahwa rumor bahwa mereka mati untuk memfasilitasi pelarian Kaisar Yun memang benar. Itu benar. Tidak jauh dari situ, Kaisar Dewa Mikro Ungu menggemakan persetujuannya. Ketika Kaisar Yun muncul, dia memegang mutiara ilahi Laut Selatan di tangannya. Dia kemudian memasukkan 18 asal-usul Dewa Laut Selatan ke dalam tubuhnya. Mereka berdua adalah Kaisar Dewa Wilayah Ilahi Selatan. Tentu saja mereka mengenali mutiara ilahi Laut Selatan. Jelas bahwa kekuatan Kaisar Yun berasal dari asal-muasal Dewa Laut Selatan, dan apakah kamu memperhatikan bahwa mereka telah menghilang satu persatu selama ini? Itu adalah sisa dari dewa-dewa lama. Mereka bersinar seterang bintang di langit malam, dan tak seorang pun di sini yang buta akan kecemerlangannya. Dengan kata lain,
kekuatan Kaisar Yun akan hilang ketika 18 sumber Dewa Laut Selatan habis. Faktanya, 8 di antaranya sudah padam selamanya. Kalau terus begini, 10 asal-muasal dewa yang tersisa akan bertahan paling lama 20 napas lagi. Jadi, meskipun Kaisar Yun tampaknya memiliki semua keuntungan, bahkan dia tidak bisa membunuh Yang Mulia dalam 20 tarikan napas. Kekuatan Yun Ce terlalu luar biasa, dan cahaya asal mula Dewa Laut Selatan terlalu terang. Setelah keterkejutan dan ketidakpercayaan awal mereka berlalu, semua orang mulai menyadari bahwa bintang-bintang yang padam sebenarnya adalah hitungan mundur untuk kekuatannya, dan nasib mereka. Dan bahkan jika keajaiban terjadi, dan Kaisar Yun berhasil membunuh Yang Mulia, Kaisar Dewa Mikro Ungu melanjutkan dengan pesimis, orang itu hanyalah salah satu pelopor jurang maut. Kenyataan yang dingin namun tak terbantahkan dari kata-katanya memadamkan bara harapan segera setelah menyala. Kembali ke pertempuran. Saat Yun Ce mencoba mengatur napasnya, Heling sangat khawatir di dalam mutiara racun langit. Itu karena dia tahu lebih baik dari siapapun betapa sakitnya Yun Ce saat ini. Dari segi kekuatan, Yun Ce maksimal God Edge lebih kuat dari Mo Beichen. Namun, luka yang dideritanya akibat pantulan kejam itu jauh lebih buruk daripada yang dia alami pada Mo Beichen. Terlebih lagi, pertahanan Mo Beichen jelas lebih unggul daripada serangannya. Ketika pria itu memanggil energi mendalam berwarna coklat kekuningan untuk pertama kalinya, kecemasan yang mendalam segera mencengkeram jiwanya dalam cengkeraman maut. Energi mendalam bumi adalah jenis elemen yang paling sedikit dikembangkan tidak hanya di alam bawah, tapi juga alam dewa. Itu karena energi dalam bumi memiliki pertahanan terkuat, namun juga kekuatan penghancur terlemah dari semua jenis elemen. Hanya energi mendalam cahaya, jenis elemen yang hanya dapat ditanggung oleh makhluk khusus, yang lebih lemah dibandingkan energi mendalam bumi dalam hal kekuatan destruktif. Itulah sebabnya sebagian besar praktisi memandang rendah praktisi yang mengolah energi mendalam bumi. Di dunia di mana yang kuat melahap yang lemah, dan semua orang berusaha mendominasi satu sama lain, menumbuhkan kekuatan yang hanya berguna untuk pertahanan dan perlindungan sama saja dengan mempraktikkan kepengecutan. Yun Ce telah melawan banyak ahli sejak dia menginjakkan kaki di alam dewa, tetapi jumlah praktisi mendalam bumi yang dia temui mungkin dapat dihitung dengan 2 tangan. Begitulah praktisi yang mendalami tanah jarang di alam semesta ini. Bahkan dewa jahat telah memilih untuk membuang benih bumi ketika dia membuat keputusan untuk melemparkan salah satu benih dewa jahat ke dalam jurang neraka. Namun, energi dalam bumi yang mengelilingi tubuh Mo Beichen adalah hal terakhir yang ingin dilihat Heling saat ini. Ada 2 cabang utama kultivasi bumi. Yang pertama adalah pasir, dan yang kedua adalah batu. Yang pertama memberi kendali, sedangkan yang kedua memberi pertahanan. Mo Beichen tidak diragukan lagi adalah seorang praktisi mendalam di cabang batu bumi. Ketika Heling melihat Mo Beichen menangkis tusukan kekuatan penuh Yun Ce meskipun telah mengeluarkan kekuatannya, hatinya segera jatuh ke dalam keputusasaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dari semua hal yang bisa menjadi spesialisasinya, mengapa batu? Mengapa bumi terbelah, dan Mo Beichen terangkat ke udara dan kembali terlihat oleh semua orang? Kesombongan dan penampilannya yang bermartabat sebelumnya tidak terlihat. Api iblis bencana abadi telah membakar wajah, leher, lengan pria itu, hampir tidak ada bagian tubuhnya yang tidak terbakar. Lebih dari 70% rambutnya terbakar habis, dan kulit kepalanya yang terbuka menjadi hitam hangus. Selain itu, dia menderita berbagai luka dangkal di sekujur tubuhnya. Tapi itulah masalahnya. Semuanya dangkal.
Luka terpanjang di tubuh pria itu hanya 1/6 meter panjangnya, dan tidak ada satupun luka yang cukup dalam hingga memperlihatkan tulangnya. Tangan Yun Ce mencengkeram gagang pedangnya. Tentu saja dia juga memiliki kekhawatiran yang sama seperti He Ling. Dia lebih suka menghadapi Mo Beichen yang 2 kali lebih destruktif daripada ini. Saat ini, Mo Beichen merasa jiwanya adalah sejuta setan yang mengamuk. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa pertama kali dia kehilangan kendali emosinya setelah menjadi Abyssal Knight akan terjadi di dunia rendahan ini. Dia mengangkat lengan kanannya lagi. Vambres perak telah berubah menjadi perisai panjang dan sempit. Itu adalah pelindung lengan, dan energi dalam berwarna coklat kekuningan yang tampak seperti pasir mengalir beredar di sekitarnya. Kamu berani. Ketika dia berbicara, ada kemarahan yang cukup dalam kata-katanya untuk menghancurkan jiwa. Kamu berani mengotori perisai yang diberikan Yang Mulia kepadaku dengan tangan kotormu. Setiap pria dan wanita yang selamat dari pelatihan dan ujian ketat untuk menjadi ksatria abaisal diberikan artefak mendalam jurang oleh Paus. Mo Beichen tidak terkecuali. Dia telah menerima Vambres pada hari dia menjadi ksatria neraka. Meskipun Vambres adalah artefak pertahanan mendalam yang tidak memiliki kekuatan destruktif, Vambres itu melengkapi dengan baik energi mendalam bumi miliknya. Itu membuat pembelaannya menjadi lebih menjijikkan daripada sebelumnya. Selain itu, Vambres merupakan hadiah dari Paus dan simbol pengakuan dari Abyssal Monarch sendiri. Itu adalah simbol identitas dan kehormatannya. Inilah mengapa Mo Beichen sangat marah. Dia tidak marah karena dia tampak mengerikan dan tidak sedap dipandang. Dia marah karena Yun Ce memaksanya untuk menggunakan artefak mendalamnya. Yun Ce tidak menjawab sepatah kata pun. Dia mengumpulkan seluruh tekadnya, mengambil kembali kendali atas tubuhnya yang sekarat, dan mengangkat pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga sekali lagi. Di dunia He Ling, detak jantung Yun Ce tiba-tiba berdetak berkali-kali lebih keras dari sebelumnya.